سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Ma'arij. Jadi sudah sampai ayat 38. Pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu bukti mereka tahu kebenaran Rasulullah. Mereka berkumpul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dakwah, mereka berkumpul. Dari berbagai segi, dari berbagai suku mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah membuktikan kalau dakwah Nabi Muhammad itu benar. Mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Sama seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Walaupun dia benci ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui kebenaran Al-Quran. Tetapi nak mau ikutnya. Ini gambaran ini Allah berikan begitu membangkangnya orang kafir dan orang musyrik. Mereka mau mendengar kebenaran tetapi nak mau menerima kebenaran. Ini yang seperti dikatakan oleh Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bantah. Kami bermaksiat. Kami tahu salat itu wajib tapi nak mau buat. Kami tahu zakat itu wajib tapi nak mau menunaikannya. Maka Allah memberikan pernyataan di sini pada ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Itu ada pertanyaan di situ tapi nak butuh jawaban, Pak. Ini hamzah ini maknanya ingkar dan nafi. Arti ingkar dan nafi, tidak mungkin kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalau terjemahan bebasnya. Tidak mungkin kamu masuk ke dalam surga. Tidak mungkin kamu masuk dalam surga. Kalau kita lihat dari segi lafadznya, ayatuma'u, tama' itu artinya mau memiliki sesuatu. Jadi dia ingin masuk ke dalam sorga tetapi tidak mau berbuat kebaikan. Tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa. Kamu ingin masuk sorga tapi tidak mau berbuat kebaikan. Kamu ingin masuk sorga tapi tidak patuh dan taat kepadaku. Maka tidak ada cara, kata Allah. Maka hamzah di sini maknanya hamzah nafi. Sebagian mengatakan nafi dan ingkar. Artinya Allah mengatakan tidak mungkin. Ya, ini kalau tafsirannya, Pak. Tidak mungkin kamu masuk ke dalam sorga kalau kamu itu masih membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Atadkhulul jannah, kamu mau masuk ke dalam surga. Bal, tetapi kamu itu mendustai nabiku. Ya, ini Mbak, ini kata Allah, tidak mungkin. Kalau kamu mendustai nabiku, tidak mungkin kamu masuk ke dalam surga. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa risalahku. Kalau kamu tidak yakin kepada dia, berarti tidak yakin kepada risalahku. Tidak yakin kepada perintahku dan laranganku. Maka tidak mungkin masuk ke dalam surga. Maka hamzah di sini, karena dia hamzah ingkar dan hamzah nafi, ini pernyataan ini tidak butuh kepada jawaban. Kalau di dalam terjemahan diterjemahkan bebas, apakah kamu mengira kamu itu akan bisa masuk ke dalam surga? Apakah kamu dengan secara tamak akan masuk dalam surga? Dalam tafsirannya, hamzah itu artinya tidak. Tidak mungkin kamu masuk ke dalam surga. Ya, ini, Pak. Kalau Allah sudah mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, Pak. Jadi bagaimana caranya? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Jalalain dalam tafsir beliau, kita itu hidup di dunia ini dua ujiannya, Pak. Al-ibtila'u minal amri wal ibtila'u min
minan nahi. Kita diuji oleh Allah, itu visi misi kita. Diuji oleh Allah dengan perintah dan diuji oleh Allah dengan larangan. Jadi makanya kita itu sekarang sedang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Dan meninggalkan larangan Allah tidak ada sesuai, harus betul-betul kita meninggalkan larangan itu 100%. Tapi kalau perintah tidak. Perintah begini maksudnya. Jadi bukan berarti tidak salat, tidak. Kalau tidak sanggup salat sempurna, maka salat setengah sempurna, bisa sambil duduk dan lain sebagainya. Kalau sakit juga bisa salat. Di dalam perjalanan juga bisa salat. Kemudian seseorang itu ketika Allah memerintahkan bayar zakat, kamu enggak ada duit, enggak ada ini, berarti enggak wajib bayar zakat. Naik haji kamu tidak cukup syarat, maka enggak wajib naik haji. Tetapi kalau larangan memang harus ditinggalkan siapapun apapun kondisi kita. Tidak boleh makan haram. Aduh, saya dalam perjalanan ini. Anda boleh juga, Pak. Kalau salat dalam perjalanan, boleh salat jamak dan qasar. Tetapi ketika larangan, ini haram. Saya dalam perjalanan, boleh enggak makan sedikit saja? Anda boleh juga, Pak. Ini enggak boleh, khamar ini haram. Saya sedang susah begini, boleh enggak? Enggak boleh juga, Pak. Enggak boleh juga. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini makna ayat ma'u kullu mri'in minhum. Jadi imri'in di sini, ini memang lam ini likulli mri'in itu maknanya istighraq, masuk semuanya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah likulli mri'in ini adalah arahtu kufar wal Quraisy wal musyrikin. Kelompok-kelompok orang-orang musyrik. Kelompok orang kafir yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tragedi Ummi Maktum yang turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu sebelum kejadian itu Rasulullah sedang duduk dengan pembesar Quraisy. Maksud Rasulullah mendakwahi orang Quraisy, paling enggak pemimpinnya bisa masuk Islam dan mendakwahi orang lain. Tiba-tiba datang Ummu Maktum, ya. Dan Ummu Maktum tidak digubris oleh Rasulullah, tidak dihiraukan oleh Rasulullah, sehingga ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini maknanya orang-orang kafir itu biasa duduk dengan Rasulullah, biasa duduk dengan Rasulullah, tanya pendapat sama Rasulullah, seperti Rasulullah berada di Madinah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, biasa orang Yahudi menjumpai Rasulullah menanyakan masalah hukum. Dia tanya masalah hukum, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu, biasa. Cuma kata Allah, kan tidak masuk akal. Mereka sudah bersama Rasulullah menanyakan sesuatu tapi tidak yakin kepada Rasulullah. Kan tidak masuk akal. Jadi kalau demikian tidak yakin dan maknanya mereka juga tidak mungkin masuk ke dalam surga. Tidak mungkin masuk dalam surga. Walaupun Yahudi mengatakan begini, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini ayat-ayat model seperti ini ada 11 kali dalam Al-Qur'an. Itu mengatasnamakan Yahudi dan Nasrani, itu 11 kali. Jadi maka Yahudi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Lain neraka mendum, lain neraka mendum. Ya, ini kata Yahudi. Makanya kalau ada yang mengatakan yang masuk ke dalam surga kelompok kami, kelompok ini tidak, itu juga Yahudi. Jadi maka jangan jadi seperti Yahudi. Yang mengklaim orang masuk ke dalam surga dan neraka bukan kita, Pak. Kita tidak bisa mengklaim orang. Kamu penghuni surga, kamu penghuni neraka, tidak bisa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita cuma petunjuk dalalah saja, petunjuk dalalah. Kalau petunjuk taufiqi itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalalah bagaimana? Kita mengarahkan salat kamu ini menurut saya, menurut syarak, menurut fikih, menurut ulama tidak benar, yang benar begini. Ya, kita cuma dalalah saja, Pak. Masalah petunjuk taufiqi itu berasal dari Allah. Petunjuk bayani, petunjuk taufiqi itu berasal dari Allah. Sedangkan kita petunjuk dalalah saja. Dalalah itu mengarahkan. Makanya Nabi Muhammad juga Allah mengatakan kamu cuma memberikan petunjuk dalalah. Tidak ada petunjuk lain. Tidak bisa kamu memaksa orang lain supaya dapat petunjuk, tidak bisa. Ya, Pak. Jadi dalalah cuma mengarahkan dan tidak bisa mengklaim orang lain. Sudah mengarahkan penghuni neraka, orang bibik penghuni neraka. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bisa saja dia pada akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bahkan katanya yang temu neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh mengklaim orang lain.
Sekarang bagaimana untuk memupuk ibadah sendiri dan mengoreksi ibadah sendiri dan kita itu muhasabah diri. Itu bagaimana caranya? Jangan mengoreksi orang lain, muhasabah orang lain yang benar, kita yang tidak benar akhirnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ya, ini saya butuh terjemahan ini. Karena kalla itu bisa tiga artinya. Kita lihat di dalam terjemahan apa yang diterjemahkan di sini. Ada. Ya. Ya. Apa maksud sekali-sekali tidak? Apa itu, Pak? Kadang-kadang kita bingung waktu membaca terjemahan. Ketika cerita tentang kamu tidak mungkin masuk ke dalam surga. Tetapi ini kalau dalam tafsirannya, Pak, dalam terjemahannya, apakah kamu itu bercita-cita untuk masuk dalam surga? Itu, Pak. Tapi dalam tafsirannya tidak mungkin kamu masuk dalam surga. Maka dijawab lagi oleh Allah, kalla. Kalla itu apa? Lirrada. Rada itu apa? Kalau kata Ibnu Katsir, mimma la taz'umun. Ya, nampak. Bukan seperti yang kamu prediksikan. Kamu masuk dalam surga, kata Yahudi. Kami masuk dalam surga, Nasrani masuk dalam surga. Kemudian kelompok lain mengatakan kelompok kamu yang ahlu sunnah yang masuk surga. Idih kan bid'ah. Maka Allah mengatakan kalla. Tidak seperti yang kalian kira. Baik mengatakan kita mau dalam surga. Yang masuk surga kami. Malaikat juga enggak bisa mengklaim kita masuk dalam surga. Enggak bisa, Pak. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada malaikat yang mengklaim seorang itu masuk neraka. Ketika itu Allah katakan, tak bisa kamu mengklaim orang lain neraka, tak bisa. Ada malaikat juga mengatakan dia surga, tak bisa juga. Kita putuskan dulu, kata Allah. Tak bisa mengklaim surga neraka. Jangankan malaikat jangankan katanya, malaikat tidak diizinkan oleh Allah untuk mengklaim orang lain itu masuk ke dalam surga dan neraka. Kecuali diberitahukan dulu oleh Allah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, Allah memerintahkan malaikat wa absyiru bil jannah. Kasih tahu dia kalau dia akan masuk surga. Nya baru itu malaikat, Pak. Malaikat baru tahu. Kalau tidak itu malaikat tidak tahu. Nak tahu malaikat, Pak. Malaikat hana mukiatah, kamu penghuni surga. Nak mungkin tak bisa, Pak. Allah dulu yang memberitahukan wa absyiru bil jannah. Ya, Pak. Beritahukan dia wahai malaikatku, dia akan aku masukkan ke dalam surga. Cuma melalui tahapan dulu nanti. Jadi artinya apa? Perjalanannya masih panjang. Melalui alam barzakh dulu, yaumul ba'thi dan lain sebagainya. Baru nanti aku masukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna kalla, Pak. Jadi kalla ini lirada namanya. Rada itu kalau kata Imam Ibnu Katsir tidak seperti yang kalian prediksikan. Kalian masuk ke dalam surga. Ini seperti kata Nadar bin Haris. Seperti yang dikatakan oleh Walid Al-Mughirah. Kami akan bangkit dengan harta kami. Karena tidak seperti yang kalian kira, kata Allah. Tidak seperti kalian bayangkan, ya, Pak. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Saya minta terjemahan diulang lagi, Pak. Supaya kita jangan keliru-keliru nantinya, coba. Apa maksud itu? Saya ciptakan mereka dari apa yang mereka tahu. Apa itu maksudnya, Pak? Ya. Maka dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan orang kafir itu tahu kalau mereka diciptakan dari air yang hina. Tahu, Pak. Tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang memprotes Al-Quranul Karim ketika Al-Quran mengatakan manusia itu min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tidak ada yang protes, Pak. Tidak ada yang protes. Maka Allah mengatakan saya ciptakan mereka dari yang mereka tahu. Mereka tahu sebenarnya dari air yang hina. Mereka tahu bukan tidak tahu. Buktinya sampai sekarang tidak ada satu ilmu pun yang protes, Pak. Tidak mungkin Al-Quran teori Quran itu salah. Manusia bukan dari ini tetapi diciptakan dari awan, dari ini, dari air enggak ada. Jadi semuanya mengakui, kata Allah. Ini namanya mimma ya'lamun, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari seorang pakar bahasa, beliau mengatakan ya'lamun itu kembali kepada an-nutfah al-qadhrah. Jadi ada air mani yang hina, Pak. Tidak ada yang protes. Semua mereka itu mengakui kalau dia itu terjadi dari air yang hina. Makanya Allah mengatakan
Kenapa dia itu, ini dalam tafsir Sawi, kenapa dia membangkang kepada Allah? Seorang itu membangkang kepada Allah karena sudah menyatu antara roh dan tubuh. Ketika menyatu roh dan tubuh, maka disitulah diberikan ada syahwatnya. Manusia kepingin ini, kepingin dunia, kepingin ini, kepingin semuanya dia, dia kepingin semuanya. Sehingga membuat dia itu lupa kepada yang menciptakan dia. Kapan dia teringat lagi kepada Allah? Imam Sawi mengatakan, tatkala roh itu dipisahkan kembali dengan tubuhnya, baru teringat. Yang gemau geklik, ya Allah, na pemaah lo, ya Allah. Ini seperti Fir'aun la'natullah. Ketika rohnya dipisah dengan tubuhnya, dia sudah mulai. Ya Allah, saya beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Pada ayat lain, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel. Ini ketika roh itu berpisah dengan tubuh. Demikian pula kita. Fir'aun, sebejat-bejat Fir'aun, ketika dia mau berpisah rohnya, dia teringat kepada Allah. Apalagi model-model katanya apa? Bahkan golom-golom mau pisah dengan roh, kata sakitnya ketinggal ke Allah. Menunjuk kata sakit ketinggal ke Allah. Kalau kata sakitnya mati pergi bandingkan mati, ya mak, ya aku mati. Ini sakit saya sebentar lagi saya meninggal, saya mati bagaimana ini? Panggil ne jaga harta ne, harta ke fikir lebah nak fikir badah ya, Pak. Ne harta ini jaga ne, itu mobil jaga anak ya, nanti mobil untuk adik ini untuk ini ya, jaga ne, Pak. Jadi kapan dia tahu ibadahnya, pentingnya ibadah? Ketika roh nanti mau ini baru dia tahu pentingnya ibadah, Pak. Nampak sama dia para malaikat naziat dan nasyitat. Naziat itu kelompok malaikat yang menarik orang-orang yang bermasalah. Nasyitat kelompok malaikat, makanya yang menarik roh kita bukan satu malaikat tidak, tapi kelompok malaikat. Wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Ketika dia melihat kelompok-kelompok itu, baru dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya sebentar saja, saya mau beribadah. Ini malaikat kait nak alun malaikat. Apa kata malaikat? Waihak, wailak, celaka kamu. Ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang ada cuma maksiat saja. Maka orang ini takut sekali. Apa kata dia? Ya Allah, kembalikan sebentar saja. Kemudian saya mau beribadah. Saya mau bersedekah. Oh, tidak ada lagi kata Allah. Kalau sudah datang malaikat itu tinggal cabut saja, Pak. Tinggal cabut saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknakanlah di sini. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ya, nih, Pak. Jadi mimma ya'lamun begini. Ini mim ini berasal dari kalimat minma. Kemudian karena minma maka digabung menjadi mimma, dipanjang mimma, ya, Pak. Ini min ini litabait. Artinya apa? Ada sebahagian pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan ada yang tidak diberikan oleh Allah. Ya. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah adalah pengetahuan tentang proses penciptaan manusia. Tidak ada satu ilmu pun, sehebat apapun ilmu itu, yang membantah kalau manusia itu diberikan roh pada usia 4 bulan. Tidak ada, Pak. Coba lihat. Ada teori manapun, coba lihat. Atau dia bisa menggeser sedikit saja. Dia menggeser sedikit saja, saya tidak percaya kepada Allah. Contoh, Pak. Roh itu 5 bulan. Ketika 5 bulan, tidak. Tetap 4 bulan, Pak. Siapapun dia, Pak. Roh orang kafir pun dia, tubuhnya itu kafir atau munafik dan lain sebagainya, tetap umur 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Ya, ini saya butuh terjemahan juga. Ya, sudah. Itu tidak bersumpah. Ya. Jadi makanya begini. Aku bersumpah ya. Ini ada beberapa kalau dilihat dari lafadznya, ini ada makna saya tidak bersumpah. Makna saya tidak bersumpah itu makna terbalik. Makna terbalik apa? Saya bersumpah. Kita sudah membahas tentang gaya bahasa ini, Pak. Ja'la juga deh. Maknanya apa? Baik Pak. Ja'la juga deh. Orang tua kalau sudah marahkan demikian. Anak minta mau pergi ke sana sebentar, jangan, besok aja. Mau pergi, ja'la juga deh, kata orang tua. Anak ini langsung dia letakkan kendaraannya hanya jadi Pak. Kenapa? Dia paham orang tuanya sedang marah. Orang yang paham Al-Quran, dia tahu Allah sedang marah, Pak. La uqsimu bi rabbil masyariq. Saya tidak bersumpah. Ini pun umat kabengeh Allah lagi, kabengeh kalian lagi. Tetapi kalau orang bodoh, dia itu memahaminya, Pak. Aduh, berarti tidak ada itu. Kenapa? Allah tidak bersumpah, Pak. Ini kalau orang awam yang memahami, yang orang bodoh, Pak. Ini sekarang
Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Saya bersumpah demi yang menciptakan masyarik dan magharib. Di situ apa masyarik? Coba diulangi lagi, Mak. Sudah. Ini berarti penerjemah tidak teliti, Mak. Tidak teliti begini. Dalam Al-Quran ada masyriqaini, dua timur, wa maghribaini, dua barat, satu. Yang kedua, Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhan timur dan barat. Tiga, Rabbul masyariqi wal magharib, Tuhan timur, barat. Banyak, Pak. Kok bisa demikian? Kok bisa beda-beda? Dalam terjemahan tidak dibedakan, Pak. Timur dan barat. Padahal ada tiga di Al-Quran. Kalau kita teliti, Pak, ada tiga, Pak. Rabbul masyriqi wal maghrib, Allah yang menciptakan barat dan timur, satu. Rabbul masyariqi wal maghrib, Allah yang menciptakan Tuhan, Allah yang menciptakan baratnya banyak, Pak. Masyarik, barat yang banyak, timur yang banyak. Ya, kalau ilm. Yang ketiga, Rabbul masyriqaini wal maghribain, Allah yang menciptakan dua barat dan dua timur. Kok bisa beda-beda? Yang pertama tidak ada tidak ada bantahan. Ada barat, ada timur. Matahari terbit dari sebelah barat, kemudian terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat, Pak. Jadi artinya apa? Yang membuat seperti itu adalah saya, kata Allah. Yang membuat dia terbit sebelah sini, terbenam sebelah sana adalah saya. Ini tidak ada bantah. Sudah, satu. Yang kedua, Rabbil masyriqaini wal maghribaini. Ini menandakan matahari tidak terbit dari satu titik, Pak. Ketika bulan selanjutnya dia bisa berpindah titiknya, Pak. Ini namanya Rabbul masyriqaini. Ketika terbenam juga demikian, tidak pas di waktu barat itu, tidak, tapi bisa selisih sedikit. Makanya kita itu tidak bisa langsung menentukan kemana kiblat itu dengan melihat matahari, tidak bisa, Pak. Oh, sebelah sana, berarti kiblat sebelah sana, tidak bisa. Dalam satu tahun bisa saja sekali atau dua kali, itu matahari pas berada di atas Ka'bah. Maka kalau pas di atas Ka'bah, maka waktu itulah pas kita itu menghadap ke Ka'bah. Ketika pada waktu yang lain, dia tidak di atas Ka'bah, ke depan yang lain, Pak. Makanya nanti orang-orang salah dia melihat matahari, oh kedih Ka'bah, temayang je belah kedih. Waktu berapa bulan selanjutnya, hai kakak tihai dalam negara orang yang banyak. Apa kiblat ni pindah-pindah kiblat ni, Pak. Padahal bukan pindah-pindah, ini namanya masyriqaini wal maghribaini. Sudah, dua. Yang ketiga, Rabbul masyarik, Allah yang mengatur barat, timur dan barat. Maksudnya apa? Perubahan cuaca. Jadi yang merubah cuaca itu adalah saya, kata Allah. Kadang-kadang cuaca itu panas sekali, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin sekali, kadang-kadang musim semi. Yang mengatur itu adalah saya, kata Allah. La uqsimu, ini apa tadi? Birabbil masyariqi kalla, apa ini? Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Ya. Yang mengatur cuaca itu adalah saya. Kalau dalam tafsir Jalalain, beliau lain lagi memahaminya, Pak. Masyarik dan magharib adalah apa? Matahari, bulan, bintang, yang mengatur itu semua adalah saya. Jadi kita nanti jangan salah paham. Kok barat ada dua? Kok timur ada dua? Timur kan satu, barat satu. Kemudian ayat lain lagi, baratnya kok banyak sekali, barat. Rupanya apa? Perubahan cuaca. Jadi cuaca itu apa? Kita sekarang sedang musim ini. Kita pergi ke tempat lain sudah musim lain lagi, Pak. Kata Jawa lain lo, kamu musim lain lo, Pak. Ini perubahan cuaca namanya. Ada satu desa, satu daerah itu kita biasa-biasa saja. Daerah lain sudah banjir. Ada satu daerah itu kekeringan, satu daerah lagi ada airnya. Ya, Pak. Ini namanya masyariq wal magharib. Yang mengatur itu adalah saya. Maka kalau ingin minta sesuatu, mintalah kepada saya. Ya, Pak. Baiklah kepadanya. Pak dinas tolongnya tiadnya, Pak. Hanja ceganya, kepu ceganya, Pak. Atau tajak Pak dukun, Pak. Aina dukun tolong doa saya ke petrung ujung. Hana perle ke berdoa je, Pak. Ujung terung geroy, Pak. Bahkan kalau Allah sudah murka kepada satu kaum, satu kelompok, wa nasrifuhu amma yasha, bisa saya pindahkan awan itu ke tempat yang lain dan tidak jadi turun hujan di situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja rahmat ketika akan turun, keberkahan akan turun, tetapi kampung itu berbuat maksiat, tidak jadi saya turunkan, saya pindahkan ke kampung yang lain. Ya, nah, Pak.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita sedikit lagi nih, Pak. Inna laqadirun. Ya, nih, Pak. Ini terjemahannya. Dia ini gimana ya sistemnya? Coba dibaca. Kita akan lihat. Ini soalnya harus nyambung dia ayat terakhir dengan ayat yang pertama yang ini. Coba. Ini yang terakhir ya. Ya. Pada akhirnya ya, sesungguhnya kami Maha Kuasa. Sebenarnya ayat ini, ayat kami Maha Kuasa dilanjutkan ini, Pak. Yang itu bukan ayat terakhir, itu ayat pertama itu. Wa inna laqadiruna ala an nubaddila amsalahum. Ya, itu. Jadi ini sebenarnya ini ayat pertama bukan terakhir. Maka kita sekarang menafsirkannya ini ayat pertama, Pak. Bagaimana ayat pertama? Inna laqadirun, kami itu sanggup, kata Allah. Penggunaan kalimat inna laqadirun itu menggunakan lam taukid. Artinya tidak ada bantahan. Yang membuat seperti itu adalah saya. Cuaca itu adalah saya. Yang membuat matahari terbit adalah saya. Terbenam adalah saya. Inna laqadirun, kami juga sanggup, kata Allah, ala an-nubaddila, untuk mengganti. Ya, nih, Pak. Jadi tadi kan terakhir, tapi sekarang kita buat pertama nih, Pak. Di ayat pertama ini, Pak. Inna laqadiruna ala an-nubaddila, kami sanggup untuk mengganti. Apa maksud mengganti? Kalau manusia tidak bersyukur kepada Allah, sudah diberikan cuaca begini, diberikan matahari, diberikan bulan, diberikan rezeki, diberikan nikmat, mereka tidak patuh juga, saya sanggup untuk mengganti. Mengganti apa? Menghancurkan mereka, kata Allah. Dalam tafsir lain, saya sanggup nanti mematikan mereka dan menghidupkan mereka kembali. Ya, kalau mereka pun ingkar kepadaku, hana pun tidak ada masalah. Saya berikan ini, saya berikan itu, mereka tidak mau patuh. Tetapi ingat, kata Allah, inna laqadiruna ala an nubaddila, untuk kami gantikan. Jadi mana gantikan ini dua. Jadi bisa saja dibangkitkan, dimatikan, kemudian dibangkitkan, atau diganti dengan orang-orang yang taat semua. Jadi kalau dalam jangankan satu kampung, satu negeri semuanya, mereka ingkar kepada Allah, Allah mengatakan saya sanggup mengganti mereka. Ala an-nubaddila, saya gantikan mereka. Ini seperti di ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, inna sya nubaddil. Inna sya kalau kami mau, apa itu? Wa na'ti bi akharin. Ini sudah putus ayatnya. Inna sya naqsib. Inna sya lupa saya. Mungkin ada yang teringat. Kalau ini cuma ada dua ayat di dalam Al-Quran, Pak. Yang ayat terakhirnya na'ti bi akhirin. Kalau kami mau, sudah kami musnahkan semuanya, wa na'ti bi akhirin. Dan kami datangkan dengan orang-orang lain yang mereka patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Tapi saya tidak mau. Saya tahu di antara sebejat-bejatnya orang itu, ada di antara mereka yang patuh dan taat kepadaku. Ada mereka yang bertaubat. Ada mereka itu yang mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya gantikan semua yang patuh-patuh, maka mereka tidak menggunakan otaknya lagi, Pak. Ya, tidak menggunakan kecerdasan spiritualnya lagi untuk mengenalku. Kenapa? Karena sudah patuh-patuh semua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ala an-nubaddila khairam minhum. Ya, khairam minhum, lebih baik daripada mereka. Makanya ada kaum Ad yang mengatakan apa? Apa kata kaum Ad? Kaum Ad ini sudah kelewat batas, Pak. Kaum Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa paling hebat? Siapa paling hebat? Kelompok lain ingin menentang kami, siapa paling hebat? Bahkan Allah pun ditentang oleh mereka, Pak. Katanya Allah paling hebat. Coba kata mereka, Pak. Jadi mereka menentang Allah. Sehingga mereka mengatakan kaum Ad itu, kami orang paling hebat, kami yang paling peradaban kami paling hebat. Kenapa? Kami sanggup membuat tiang yang luar biasa, bangunan yang luar biasa dengan kecerdasan otak kami dan kekuatan tubuh kami. Akhirnya Allah menggantikan mereka dengan kelompok yang lain. Mereka itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Fahal tara lahum min baqiyah. Tidak ada sisa satu pun ketika Allah menghancurkan mereka, enggak ada sisa lagi, Pak. Maka keturunan kaum Ad itu enggak ada lagi. Ya, Hanale keturunan kaum Ad. Kenapa? Karena ketika Allah hancurkan mereka, sudah habis semuanya, sudah putus. Maka Ad ini disebut dengan kaum Arab Ba'idah, tinggal sejarah. Kaum Arab masa lalu, tinggal sejarah saja. Kaum Samud begitu juga. Kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah di sebuah lembah. Namanya lembah Lembah Samud ya. Lembah Nabi Saleh, lembah Saleh. Tidak ada yang selamat satupun.
Walaupun dalam tafsir ada beberapa, tidak banyak, satu tafsir mungkin yang mengatakan ada seorang wanita yang selamat, dia keluar dari bukit itu, tetapi dia ceritakan kejadian yang terjadi kepada kaumnya. Setelah itu dia juga meninggal dunia. Makanya kaum Samud itu tidak ada lagi keturunan, sudah habis Pak, lagi keturunannya Pak. Kenapa? Karena keturunan mereka sudah dibasmi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali keturunan dari Nabi Saleh nanti, nyan baru. Kecuali keturunan dari Nabi Hud, nyan baru naik Pak. Tetapi keturunan pembangkang Saleh itu tidak ada lagi Pak. Kaum Ad itu, kaum Samud tidak ada lagi, sudah habis. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hokalah. Wa ma nahnu bimasbuqin. Jadi arti masbuqin di sini, kami tidak ada yang bisa mendahului kami. Arti mendahului begini, mereka ingin supaya apa? Supaya hujan turun terus Pak. Hujan betul-betul tidak bisa kalau tidak saya kontrol, kata Allah. Tidak bisa kalau tidak saya turunkan. Oh, ini ingin memberhentikan hujan, tidak bisa juga kecuali saya yang kontrol, kata Allah. Ini makna bimasbuqin. Oh, si fulan itu akan kami bantu dia, Allah. Oh, bisa kalian bantu, tapi dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bimasbuqin. Contoh begini, Pak. Kita ingin bantu masjid ya. Waktu kita bantu masjid, panitia sudah mengatakan, hana perlu bantu le, kai bantu lipak je. Oh, demi. Sudah dibantu oleh orang lain, Pak. Ketika kita ingin bantu anak yatim, saya ingin bantu anak yatim. Kata yang punya rumah, hana perlu bantu le, nak perlu bapak bantu. Tadi sudah dibantu sama orang lain. Yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Allah belum pernah dilakukan oleh makhluk yang lain, Pak. Dan tidak ada yang bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendahului. Ketika Allah menurunkan rahmat, malaikat tidak mengatakan, ya Allah, sudah duluan diturunkan. Tidak ada. Tidak ada. Memalaikat saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja takut kepada Allah. Syaitan saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan ucapan iblis dan syaitan di dalam Al-Quran. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Apa yang saya janjikan kepada kamu, kamu bisa bahagia di akhir hidupmu. Tidak benar itu, kata syaitan, Pak. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar itu. Kenapa kamu tidak ikutnya, Pak? Kenapa kamu tidak ikut? Ini pengakuan setan sendiri, Pak. Saya mengajak kamu supaya apa? Supaya banyak teman saya di neraka, ya, Pak. Kamu ikuti saya. Ya, maka jangan pernah caci maki saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri, kata setan, Pak. Kenapa kamu mau mendengar saya? Maka sebenarnya untuk jauh dari setan itu mudah sekali, Pak. Jangan dengar itu saja, Pak. Setan tidak memaksa kita, tidak mengambil tangan kita dan mendudukkan kita, memaksa kita berbuat maksiat. Tidak. Setan cuma bisik saja. Maka setan mengatakan, illa anda autukum fastajabtum li. Saya cuma mendakwahi kalian. Kenapa kalian dengar saya? Salah siapa, kata setan, Pak? Salah kalian sendiri. Kenapa merespon dakwah saya? Kenapa merespon panggilan saya? Ya, saya rasa cukup sekian, Pak. Yang panjang-panjang tak. Untuk bahan ke minggu ke, ya, Pak. Ya. Ini karena minggu depan ini kan sedikit lagi ini, ya. Jadi insyaallah yang tinggal ini untuk penutup surah Al-Ma'arij, ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya penutup surah Al-Ma'arij. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.